Selamat pagi para pemirsa. Sekarang saya berada di Dusun Perengwetan, Melirang, Bungah, Gresik, Jawa Timur. Ini sebelah kiri barusan ada pemasangan seng ya. Jadi ternyata tanah di sini sudah dibeli oleh perusahaan, oleh sebuah PT, tidak main-main, hampir 150 hektaran ini. Dan ini sangat mengancam keberadaan makam-makam Cina yang ada di depan saya. Ya. Depan saya ini ada beberapa makam Cina yang mungkin sudah tidak bertuan karena sudah banyak kerusakan di sana sini. Ya, seperti ini. Dulu makam ini nggak terlihat karena memang ditumbuhi oleh pohon-pohon dan semak-semak yang berduri. Nah, setelah dibersihkan, ternyata nampak ya sisa-sisa peradaban masa-masa 100 tahun yang lalu mungkin ya, masa-masa kolonial mungkin. Ini ada beberapa makam-makam Tionghoa ya. Nah, itu ada tulisan ya, Jetia Nia, Lia Tia Nia. Sudah nggak begitu jelas. Nah, ini ada hiasan khas kayak keramik. Jadi banyak sekali makamnya sudah retak-retak, bahkan ada yang sudah hilang dan tinggal separuh karena akibat dari pohon yang tumbuh. Tadi ada pohon yang tumbuh kemudian merusak dinding, ada pohon yang tumbang menimpa batu-batunya ya. Tinggi loh makamnya ya. Coba saya perlihatkan pemirsa. Ini tingginya sedada saya ini. Nah, di sana juga masih banyak, nanti coba kita muter-muter di sini. Dulu sebetulnya ini tanah yang ratusan hektar ini sudah berpindah-pindah tangan ya. Yang terakhir kali ini dibeli oleh oleh Angkatan Laut ya. Ada patok-patok Angkatan Laut. Tapi barusan kemarin ternyata sudah berpindah tangan ke sebuah perusahaan yang konon entah mau dibuat apa dan akan dipagar. Nah, itu tadi pagarnya, tadi waktu saya tanya, pagarnya diperkirakan sepanjang 1,5 kilo. Bayangkan ya. Terus dengan makam-makam ini bagaimana masih belum tahu karena mereka hanya melaksanakan tugas dari atasan. Loh, ini loh pemirsa, ini yang sudah kena pohon ya kan, akhirnya pecah ya. Jadi batu nisannya pecah. Dulu nggak bisa lihat apa-apa karena dulu memang ini tertutup semak-semak. Sekarang sudah dibakar, sudah didoser, dipotong, sehingga nampaklah seperti ini ya. Di antara puing-puing ternyata masih banyak bangunan-bangunan yang tersisa. Nah, ini malah sudah hilang, sudah rusak ini. Loh ya kan, terpendam, tinggal batanya saja. Ini juga malah tinggal puing-puingnya nih. Tinggal batu nisan yang besar. Oh, ini yang ketimpa pohon. Terus juga ada pohon besar yang tumbuh di pinggirnya, udah hancur. Nah, seperti ini. Ya, tidak salah karena memang makam-makam ini kelihatannya ahli warisnya sudah nggak ada. Sudah hilang ahli warisnya, jadi berserakan, tertutup. Oh, kayak pohon-pohon, semak-semak ilalang yang sangat tinggi, akhirnya nggak kelihatan. Loh ya kan, miring-miring semua, sudah hancur. Sampai segitu pohonnya yang dibakar. Loh, kita lihat depan itu papan namanya sudah roboh ya. Maksudnya itu kayak altarnya juga sudah hilang. Loh, ini udah roboh. Oh, hilang. Tapi menghadapnya kok macam-macam ya, terpotong itu. Makamnya kok ada yang miring-miring tuh menghadapnya ya. Nah, seperti pemirsa ya, sekarang ini terlihat banyak orang kaget, oh ternyata seperti ini makam-makamnya dulu tertutup oleh semak-semak. Lah, bagian sini yang masih terpelihara dengan baik. Mengapa? Karena yang beberapa bagian yang tengah ini masih ada ahli warisnya, jadi masih belum terputus. Nah, ini ada altar batu ya, altar untuk dewa tanah. Seperti 3 contoh ini masih bagus, masih sangat utuh karena memang dirawat
ahli warisnya masih ada, terus ahli warisnya menyuruh penduduk sekitar untuk merawatnya dengan upah bulanan. Ya aman, termasuk 3 ini masih bagus-bagus ya. Beda dengan yang tadi, itu sudah rusak semua. Yang depan, yang sebelah sana tadi loh, yang dekat dengan pemagaran perusahaan. Ya, ini termasuk salah satu yang masih terselamatkan ya. Ada altar bumi di sini dengan khas ya, jajasan Tionghoa ya. Nah ini masih lumayan. Lah depan ini masternya pemirsa, karena yang dimakamkan depan ini bukanlah orang sembarangan, tapi benar-benar seorang bangsawan, orang kaya raya, orang punya kekuasaan, sehingga makamnya kelihatan kokoh dan paling bagus dan masih dirawat hingga sekarang. Loh, kita lihat aja nih, lo bagus ini, altar dewanya oke loh ya kan. Ada 2 makam ini yang yang masih bagus ya. Karena apa? Dari batu-batunya beda dengan yang lainnya ya. Ini nisannya nih full dengan relief dengan pahatan relief yang sangat detail dan menarik ya. Loh, dari namanya saja masih ada warna emasnya. Di sini banyak sekali relief kayak 9 dewa, kayak cerita-cerita kepahlawanan, hiasan-hiasan Cina kayak barongsai, naga, burung. Nah ini juga sama, ini mungkin ini masih satu saudara, masih keluarga besar ya, Cheng Chingke ini ya. Nah ini 2 ini yang masih masih kokoh berdiri dan masih dirawat hingga sekarang, sama yang 3 tadi. Sedangkan yang lainnya pemirsa, yang lainnya sudah kehilangan hak waris ya. Jadi harapan saya nanti ketika pabrik berdiri, saya mohon ini ya tetap dijaga ya. Ini karena cagar budaya, ini termasuk warisan sejarah. Eman-eman kalau dihilangkan. Ini 2 ini juga bagus. Dulu nggak begitu kelihatan karena memang kanan kiri belakang tertutup semak. Kalau dibersihkan sebelumnya bagus ya, sebetulnya enak dipandang kalau dibersihkan ini loh, cagar-cagar budaya seperti ini ya, warisan sejarah. Jadi model-modelnya masih kuat loh, relief-reliefnya juga masih ada ya. Cuma memang nggak sebesar yang 2 tadi ya, tapi ini termasuk bagus ini ya. Siapa ini ya? Cheng Hing ya. Oke, kita berpindah ke yang sebelahnya. Lah ini saya yang kaget ini. Seumur-umur dulu saya nggak pernah lihat bangunan yang depan ini, karena memang di sini full dengan pohon dan kayu yang sangat besar nutup. Ternyata setelah dibersihkan semuanya, ketika sudah 90 dibersihkan, bagus ya, ternyata banyak sekali bangunan-bangunan yang bermunculan. Nah seperti ini malah ada pagarnya, ada pagar yang liuk-liuk seperti gelombang. Terus ini hiasannya beda, hiasannya ini kayak tumpeng, kayak mahkotanya orang Viking. Kalau yang tadi biasanya kan agak bunder ya, bunder kayak ada sap-sapnya itu, kayak depan ini loh. Tapi yang ini polos. Rata-rata kan seperti yang ini ya, ada tingkat-tingkatannya. Ini malah ada kelopak bunga kayak mawar 4 ya. Rata-rata seperti depan saya ini. Tapi yang ini unik ya. Ini namanya juga masih ada. Yang umum seperti ini. Ya itu yang pojok tuh yang agak unik, yang ada pojok pagar. Ini baru saya menemukan seperti bentuk tumpeng atau topinya orang-orang salju Eskimo ya. Orang-orang Mongol mungkin. Lah ini tinggal cerita pemirsa, udah hancur berkeping-keping ini, tinggal batu namanya saja loh. Udah batunya kemana kita nggak tahu ya, bisa jadi karena memang kedongkel pohon-pohon dan lain sebagainya. Memang daerah sini itu tertutup dulu-dulunya itu. Baru sekarang saya kaget kok ternyata banyak yang saya belum tahu ya, termasuk ini salah satunya saya belum tahu, padahal sudah lewat di sini ratusan kali mungkin ya. Tapi baru kali ini. Seperti juga di belakangnya ini kelihatannya sangat tua sekali, sampai roboh ini loh, sampai pecah-pecah. Ini mungkin yang paling tertua dari tulisan dan hiasannya. Ini kayak kotak ya, yang sebelah kanan sudah hilang temboknya, sudah runtuh, longsor.
tinggal tembok yang bentuknya U ini. Tapi modelnya ini lucu ya, kayak makam-makam Islam yang satu ini loh. Ya masih banyak ya, itu juga ada. Nah itu tadi yang 2 tadi yang sudah kita lihat. Nah di belakang sini masih ada sekitar 8 makam Cina. Ini satu-satunya yang nggak ada temannya. Biasanya kan jejer ya, 2 atau 3 atau berapa. Nah depan sana juga masih banyak padang ilalang juga. Nah ini barusan diuruk sama doser. Kemarin ini kayaknya ada sebuah kayak jumbleng ya, ada lubang besar. Ini kelihatannya sudah diuruk sama doser, diratakan. Nah depan sini saya pernah menemukan patung dewa. Ini dibakar ini. Ya sudah rata pemirsa, sudah pewadang ya. Sudah bisa dilihat semuanya. Dulu semak-semak tingginya sampai 1 meter setengah. Lah ini ada dewa tanah ya, tikung ya. Nah ini ada dewa tanah, tapi sudah mulai rusak pemirsa, karena memang nggak terawat. Nah coba kita perhatikan ini loh, rambutnya ini sudah mulai rusak. Yang tersisa masih bagian leher ke bawah itu masih utuh. Pendamping makam itu ya biasanya ya, dewa tanah untuk mengantarkan, untuk mendoakan ya. Itu juga masih ada 2. Ini besar ini, sampai melingkar. Tapi sekali-sekali sudah mulai retak ya, sudah mulai ada keretakan. Kalau dibiarkan ya pecah loh. Ini sudah miring, ini namanya ini sudah miring mau roboh, ya kan? Ya memang nggak dirawat mirsa, nggak dirawat. Eman sebetulnya cakar-cakar seperti ini. Apalagi itu loh, depan ini loh khas ini ya. Ini kalau hilang ya sudah nggak ada, karena ini satu-satunya ya, satu-satunya dewa yang tersisa di komplek ini. Oke, kita lanjutkan ke sebelah kiri. Kelihatannya ini sudah terakhir, karena depan itu sudah ada ada pembatas, sudah banyak pohon-pohon yang besar. Nah yang depan ini kelihatannya sudah parah, ini sudah mengelupas, tinggal batu batanya. Tapi untuk altar dan namanya masih utuh mirsa. Nah coba kita maju ya, ini tinggal batu bata, semennya ngelupas semua, besar loh ini sebetulnya. Tinggal altar yang sudah rusak dan namanya saja. Atasnya juga sudah ngelupas semuanya ini. Ini yang paling timur ya. Jadi ini modelnya kayak bukit ya. Ini masih kaki-kaki Bukit Kedaton pemirsa. Jadi mungkin ini merupakan tempat Hongsu yang cocok waktu itu ya. Waktu itu memang di sekitar sini kan banyak pemukiman orang-orang Tionghoa. Ada daerah yang bernama Wandilan ya. Karena kebijakan Orla Soekarno waktu itu, akhirnya banyak orang-orang Cina yang kembali ke negaranya ya. Istilahnya dideportasi. Tahun berapa itu ada deportasi besar-besaran warga Tionghoa. Oke pemirsa, mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Mudah-mudahan cagar budaya di sini selamat. Karena kalau enggak memang terancam oleh adanya pabrik.